Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah di kesempatan yang mulia ini senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai saat ini Allah masih memberikan beberapa kenikmatan kepada kita, sehingga kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju majelis yang mulia ini, tidak lain adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hari ini diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah, ini bisa istiqomah di dalam melaksanakan segenap perintah Allah dan menjauhi segenap larangannya. Salawat dan salam mudah-mudahan terus tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah memberikan suri tauladan, contoh yang terbaik kepada seluruh umat manusia, khususnya kepada umat Islam. Dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bisa tahu mana hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dan mana hal-hal yang harus kita jauhi, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan diutusnya Rasulullah, kita bisa mengetahui bagaimana cara kita beribadah kepada Allah, bagaimana cara kita bertetangga, bagaimana cara kita berkeluarga, bagaimana cara kita menghadapi segala persoalan-persoalan hidup ini. Semuanya sudah ditunjukkan dan diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, pantas kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerukan kepada umatnya agar senantiasa berpegang teguh kepada dua sumber, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, di mana di situ dijelaskan oleh Rasulullah, siapa yang berpegang teguh dan menggunakan dalam seluruh kehidupannya itu melihat aturan-aturan dari Al-Quran dan As-Sunnah, insya Allah mereka akan menjadi orang-orang yang selamat. Karena Al-Quran dan As-Sunnah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lain Allah ingin menyelamatkan kita semua. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Hari ini kita masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah masih belum berhenti menguji keimanan kita para jamaah. Pandemi semakin merajalela, semakin menakutkan. Dan kalau kita lihat di media sosial dan di mana-mana, jumlah angka kematian terus begitu bertambah. Kalau ini tidak kita sikapi dengan keimanan yang kuat, tidak kita sikapi dengan akidah yang kokoh, tidak kita sikapi dengan kesabaran yang penuh yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka keimanan dan akidah kita akan tergadaikan dengan adanya pandemi ini. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita semua para jamaah. Boleh kita takut, tapi tidak boleh melebihi takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita cinta terhadap sesuatu, tapi tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kondisi yang semacam ini diuji keimanan kita, diuji akidah kita. Dengan adanya pandemi ini, kita masih teruskah beribadah kepada Allah, meramaikan masjid-masjid kita sebagai tempat ibadah, sebagai tempat dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagai tempat syiar-syiar agama Allah. Ini akidah kita, keimanan kita diuji oleh Allah, dilihat oleh Allah. Seberapa besar keimanan dan akidah kita. Kalau kita dipertontonkan dengan kematian begitu setiap hari, apakah dalam hati kita masih ada perasaan takut itu yang lebih dari takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah dalam hati kita merasa berkurang untuk melaksanakan syiar-syiar Allah? Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kepada kita para jamaah bahwa kematian itu pasti ada dan akan terjadi kepada seluruh umat manusia, bahkan seluruh makhluk Allah yang bernyawa pasti akan mengalami kematian itu. Cuma tinggal menunggu waktu dan sebabnya saja. Kalau ini adalah suatu kepastian dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini harus datang kepada kita sewaktu-waktu, tidak bisa kita rencanakan. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah sudah mengingatkan kepada kita kalau ajal itu sudah datang kepada kita semua para jamaah. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengundur atau mengawalkan datangnya ajal itu kepada kita. Artinya ini akan pasti ada. Kalau ini pasti ada, apa yang harus kita siapkan? Kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita siapkan untuk menyambut kematian itu? Kita tidak ada jaminan bahwa kita nanti masih bisa beraktivitas. Apalagi dengan kondisi yang semacam ini. Kemarin, bahkan tadi pagi yang sudah kita lakukan, itu hanya sekedar sebagai cerita, sebagai kenangan, bahkan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang senantiasa memuhasabah dirinya. Nanti dan besok itu hanya perencanaan kita, yang itu belum pasti terjadi.
Karena kita tidak tahu apa yang terjadi kepada diri kita nanti ataupun besok. Nanti dan besok bagi kita masih gaib. Allah yang tahu. Maka kesempatan yang baik bagi kita, ya hari ini para jamaah. Hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan. Masih bisa datang ke masjid. Ini kesempatan yang baik. Kalau kemarin, kalau pagi tadi, kesalahan-kesalahan sudah pernah kita lakukan. Maka kesempatan hari ini kita memohon ampun kepada Allah. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perbaiki perilaku kita. Karena ini adalah kesempatan kita. Ini adalah kesempatan kita. Maka ketika kita dihadapkan dengan dua permasalahan dalam kehidupan dunia ini, ayo para jamaah, kita bersama-sama menghitung, menimbang apa kebaikan untuk kita, apa kebaikan untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita hanya menuruti hawa nafsu kita yang senang hanya sesaat saja. Maka nasihat Ibnu Athaillah itu mengatakan begini. Kalau ada datang dua permasalahan kepadamu, di mana kamu harus memilih di antara salah satu permasalahan itu, maka pilihlah yang hawa nafsu itu berat untuk melakukannya. Ini kata nasihat dari Ibnu Athaillah. Kalau ada dua permasalahan kepada kita, kata Ibnu Athaillah, pilih, jalani di mana nafsu itu berat untuk melakukannya. Ini sejalan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hujibatin naru bisyahawati wa hujibatil jannatu bimakarihi. Kata Rasul, neraka itu ditutupi dengan segala sesuatu yang menyenangkan. Sehingga nafsu ini senang sekali untuk melakukannya. Sementara surga yang itu dijamin kebahagiaan abadi selama-lamanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ditutupi dengan sesuatu, dengan nafsu ini yang tidak suka untuk melakukannya. Jamaah, di masa kondisi yang semacam ini, tadi ada takmir sudah mengumumkan bahwa hari ini ada kajian ini, ada kajian ini, ada kajian ini. Sementara di kondisi dan di waktu yang sama, di situ kita masih santai, mungkin masih kerja, mungkin selesai melaksanakan aktivitas. Lebih enak leye-leye sambil nonton televisi daripada datang kepada pengajian. Kalau dihadapkan dengan dua permasalahan itu dan kita tanya, mungkin nafsu kita mengatakan, mending di rumah aja daripada datang ke masjid berkerumun, itu bahaya. Nafsu akan berkata begitu. Ini yang terjadi. Maka Ibnu Athaillah mengatakan begitu. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesempatan ini, nilai kita itu bergantung di hari ini. Untuk nanti dan selanjutnya itu masih ghaib pada diri kita. Penilaian dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa yang sudah kita lakukan, dan segala sesuatu yang kita tabung di hadapan Allah, itu apa yang sudah kita lakukan mulai kemarin sampai tadi pagi. Dan untuk selanjutnya apa yang kita berikan, apa yang kita tabung di hadapan Allah, ya hari ini. Hari ini. Maka Abdullah ibnu Mas'ud, Ibnu Umar ya, Abdullah bin Ibnu Umar itu punya
satu motivasi untuk memotivasi dirinya agar senantiasa hidupnya kesempatan yang Allah berikan itu untuk dijadikan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Abdullah ibnu Umar itu begini, "Idza amsaita fala tantadhiris sabaha wa idza asbahta fala tantadhiril masaa. Khud min sihhatika li saqamika wa khud min hayatika li mautika." Kata Abdullah ibnu Umar, kalau kamu kondisi hari ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di sore hari, maka jangan kau tunda, jangan kau tunggu untuk melaksanakannya di waktu pagi nanti. Kalau kita diberikan kesempatan oleh Allah di pagi hari untuk melakukan kebaikan itu, maka jangan menunggu sampai datangnya sore nanti. Artinya apa? Kesempatan yang Allah berikan kepada kita saat ini para jamaah, inilah nilai kita. Baik buruknya nilai kita, baik buruknya derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tergantung saat ini kita mau gunakan apa kesempatan ini. Kalau kita sadar bahwa di pandemi ini adalah sesuatu yang berbahaya begitu, setiap hari kita mendapatkan kabar kematian-kematian itu, maka di kesempatan yang hari ini kita siapkan betul diri kita. Bisa jadi kita nanti ini gilirannya, kita siapkan betul. Dan ini merupakan salah satu tanda kecerdasan seseorang, kecerdasan dalam hidup seseorang itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut." Orang yang cerdas itu orang yang senantiasa mampu mengendalikan nafsunya dan mampu mempersiapkan dirinya untuk datangnya kematian itu. Oleh karena itu para jamaah, inilah kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk senantiasa menambah amal soleh, menambah amal baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diberikan keimanan, ketakwaan, keistiqomahan di dalam melaksanakan segenap perintah Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, kita tetap tujuan kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun yang terjadi, kita punya tekad, punya niat, kita jangan sampai meninggalkan dunia ini sebelum kita posisi Islam, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita senantiasa menghidup-hidupkan perintah Allah dan menjauhi sejauh-jauhnya apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita budayakan wa tawasau bil harinal batila batila warzuqna jitinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqah wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairat du'a wa khairan najah wa khairal ilmi wa khairal amali
wa khairal hayati wa khairal mamati wa tsabbitni wa tsaqilni mawazini wa haqqik imani warfa darajati wa taqabbal salati waghfir khati'ati wa as'alukal ula minal jannah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.